Jadi ada aksi dulu, baru ada reaksi. Jadi siapa yang politis? Ya mereka yang datang ke JIS bawa wartawan, Tapi bukan akhirnya kita. betul bahwa FIFA sampaikan memang harus ada perbaikan. Ya memang, tapi bukan diganti kan. Hmm. Saya kira begini ya, selain daripada JIS, kita dengan segala dramanya, saya kira mata kita sekarang ini harus kepada fungsi utama PSSI. Saya kira itu. Karena saya tuh mengikuti sepak bola itu dari saya masih kecil. Saya ikut klub di MBFA, saya hafal Stadion Menteng, saya hafal Stadion Lebak Bulus, saya hafal Stadion GBK, hafal sekali. Bahkan kenangan Indonesia kalah dengan Korea Utara itu masih sangat berbekas. Bagaimana kita kalah dalam adu penalti dan itu prestasi terbaik kita tahun 76. Nggak pernah lagi kita melampaui prestasi itu. Padahal hanya menjelang Olimpiade, masih finalnya. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang JIS dalam konteks dramatisasi yang banyak politiknya, sementara kita lupakan tugas penting dari PSSI. Tugas pokoknya adalah memajukan sepak bola Indonesia. Karena mereka begitu tidak berkomentar apa-apa begitu kan. Dibilang standar internasional tidak menentukan standar SSNI ya. Pokoknya kalau nggak ada standar SSNI itu barang jelek katanya begitu. Iya kok bisa seperti itu begitu kan, ngawur begitu kan ya pada akhirnya begitu ya. Ya datang di situ bersama media. Wah ini diganti, atapnya harus diganti total, dibongkar katanya begitu. Kenapa tidak dibongkar sekalian semua begitu kan ya? Buat yang stadion yang lebih standar menurut PSSI kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan mau tak kapasitas Erick Thohir ya ikut saja polemik JIS ya. Erick jago melobi, pinter dan jenius, tapi sayang mudah disetir oleh orang bodoh. Maka sekelas kelihatan orang-orang yang bodoh. Katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen kritikannya luar biasa begitu ya. Jadi tujuan kita justru Pak Erick ini menyelamatkan JIS yang sudah bertahun-tahun nggak bisa dipakai, nggak dipakai-pakai. Sebelum Pak Erick ketua PSSI, ini JIS gak dipakai. Dari sebelumnya ketika JIS ini muncul ke permukaan ya, terutama ketika akan ditunjuk menjadi satu tempat Piala Dunia U17, rumput ini selalu jadi bahasan utama ya. Ya wajar sih karena main bola kan memang di rumput kan begitu ya. Cuma buat saya sih ya sebagai pengamat sama juga seperti Bung Toel, saya cuma senyum-senyum aja kalau orang ngeributin soal rumput di JIS gitu. Kenapa? Karena sebenarnya nggak ada yang bermasalah dengan rumput itu gitu loh. Ya kalau kemudian ada pergantian, ada peninjauan, ya saya pikir wajar-wajar aja. Nah, JIS ini ketika rumput menjadi persoalan, masalahnya kan karena stadion itu nggak pernah dipakai. Ya, jadi ketika ada peninjauan, ya saya pikir wajar kalau kemudian rumput itu pasti dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena jarang dipakai. Karena jarang dipakai. Nah, JIS itu kan diam, ya. Perawatan saya yakin itu pasti dilakukan. Tapi saya yakin juga mungkin perawatannya tidak optimal. Ya, bahwa rumput di JIS sejak awal itu saya yakin itu standarnya sudah FIFA. Sudahlah. Saya nggak meragukan itu. Siapa yang mau meragukan atau menyangsikan gagahnya, ya, kokohnya JIS, ya. Kemudian ujuk-ujuk dibilang rumputnya tidak sesuai standar. Saya sepakat bahwa saat itu iya. Saat itu pasti tidak sesuai standar. Saat yang ada jongkok-jongkok itu Bang ya? Iya, saat yang ada jongkok-jongkok itu. Ya. Karena kenapa? Ya itu tadi, karena stadion itu memang nggak pernah digunakan, lapangan itu nggak pernah digunakan, jadi ya wajar. Dengar itu tadi Pak Effendi bilang. Awalnya ini bagus nih stadion. Oke. Baik-baik aja, digunakan pertandingan internasional, bagus. Cuma nggak mau dirawat. Salah itu BJ Jakarta. Kenapa nggak dirawat itu JIS? Ya, jangan kemudian sekarang berpolemik yang lucu-lucu yang aneh-aneh. Dia ikut juga periksa-periksa rumput, dia juga nggak ngerawat. Dirawat dong itu. Itu kan aset Jakarta, aset Indonesia. Oke. Kan tadi udah dengar sendiri, itu bukan saya ngomong ya. Saya hanya mengulang saja. Di awal-awal itu bagus, tapi nggak dirawat lah. Gimana? Aduh, PJ. Gitu loh. Jadi artinya kalau dikatakan tadi JIS ini disangatkan tadi tipis-tipis tapi nggak tipis ini tadi. Tebel tadi Mas. Tebel, agak tebel tadi. Nggak dipakai sayang gitu. Ya tapi terima kasih lah kita bahwa akhirnya JIS itu dipakai dan kita perlu bangga itu dipakai. Terima kasih. Saya sih ambil positifnya aja. Soalnya banyak yang narik ke spektrum politik Mas, gara-gara JIS itu Mas. Apalagi Nah, ketika
ketua PSSI-nya yang langsung turun tangan. Orang-orang Makanya mengaitkan itu. Kalau kata Mas Arya tadi Bukan, itu maksudnya gini. outsider Memang, itu. memang lucu banget. Bukan ahli rumput, jongkok-jongkok meriksa rumput. Iya kan? Iya kan? Kayak dulu ada bukan ahli kereta api, jongkok-jongkok dekat rel tuh loh. Siapa ya dulu? Ada juga dulu. Ya kayak gitu itu. Jadi kan nuansa politisnya kan banget gitu loh. Jadi artinya nggak usah lah dibawa ke politik. Ya gitu. Olahraga is olahraga. Gitu aja, rusak kita kalau olahraga dibawa ke politik. Jadi itu. Setelah polemik Jakarta International Stadium atau JIS yang dinilai PSSI tak berstandar FIFA, namun setelah tim FIFA melakukan pengecekan ke seluruh stadion calon tuan rumah Piala Dunia 2023, akhirnya mendapat titik terang, usai FIFA meloloskan JIS sebagai salah satu dari 4 stadion yang akan menghelat pertandingan Akbar U17. JIS juga akan menjadi laga pembuka Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 10 November tahun 2023 mendatang. Polemik JIS memang seperti tak berkesudahan, karena disinyalir beraroma politik di dalamnya. Pasalnya JIS dibangun oleh pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan, yang juga merupakan bakal Capres 2024. Setelah JIS diresmikan pada akhir November lalu, JIS hanya beberapa kali menyelenggarakan event sepak bola, yaitu pada Yang Champion yang mendatangkan Barcelona U20 dan pada pembukaan JIS yang menghadirkan laga antara Persija Jakarta melawan raksasa Thailand, Chonburi. Dua event tersebut menjadi pembuka laga sepak bola di stadion berkapasitas 82.000 tersebut. Setelah itu JIS belum pernah menjadi tempat laga sepak bola baik nasional maupun internasional, karena isu belum standar FIFA. Piala Dunia U17 akan dimainkan di JIS, Stadion Manahan Solo sebagai penutupan, dan Stadion Sijalak Harupat Bandung, serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Keempat stadion yang dipilih karena berbagai macam pertimbangan, seperti transportasi publik dan penginapan pemain. Tidak hanya itu, jarak antara stadion juga menjadi alasan agar tidak memakan waktu lama, mengingat ini adalah event kelompok umur. Meskipun begitu, Indonesia selaku tuan rumah, harus berusaha semaksimal mungkin, karena ini adalah kesempatan Indonesia menggelar event sepak bola Piala Dunia, setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 akibat berbagai aksi penolakan kepada timnas Israel. Tentunya dengan kesempatan kali ini Indonesia tidak akan menyia-nyiakan, meskipun gelaran kali ini adalah kelompok umur 17 yang tak sepopuler Piala Dunia U20 yang batal digelar. Kesuksesan Indonesia menggelar laga melawan Argentina juga bisa menjadi pembelajaran, bahwa Indonesia siap menggelar laga-laga dunia di tanah air. Persiapan stadion untuk Piala Dunia U17 ini sudah rampung, dan hanya beberapa yang perlu dirawat karena memang Indonesia sudah siap menggelar event kali ini. Tidak hanya stadion, para pemain timnas Indonesia U17 sedang menjalani pemusatan latihan, bersama Bima Sakti dan kawan-kawan.